Selamat menyaksikan. Sejahtera, toleransi budaya dan agama di Indonesia kembali dirusak oleh segelintir oknum. Ada teman baik saya mengenal udah lama, yang sering membantu setiap ada daerah kena musibah, pasti mereka datang. Dan mereka di sini relawan ini bukan relawan asal-asalan, emang sudah termanage. Mereka memiliki keahlian dalam bidang memasak. Mereka emang latar belakangnya emang koki dia. Dan saya lihat steril semua masak, dan saya sering makan di tempat mereka. Ini nama kelompoknya Manguni 86, yang dipimpin oleh teman saya seorang Jodi. Emang betul, mereka mayoritas Kristen, bertato. Tapi hati mereka itu semua baik. Dan nggak ada misi apapun. Ini tulus ikhlas. Dan mereka setiap pergi itu, bantuan dana itu dari beragam teman-teman. Nggak hanya yang Kristen aja, dari Muslim juga. Kita kumpul. Kenapa saya percaya dengan Manguni 86? Kerjanya itu profesional di setiap tempat. Yang saya ingin ceritakan sekali, kemarin di Semeru dia memasak, dapat satu tempat di masjid malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Al-ayah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menanggapi dari bicara atau omongan Kribo, yang lebih dikenalnya lagi ya memang Habib Kribo, tapi saya di sini panggil Kribo ya. Ya, dia berkata bahwasanya dia memiliki teman. Kribo memiliki teman, si Kribo di sini memiliki teman. Temannya di sini ya banyak yang non-Islam ya pastinya. Yang dia jelaskan bahwasanya salah satu temannya, beberapa dari teman dia membantu sebagian orang Islam untuk membuat makanan di sekitar lingkungan masjid di sini. Dan akur di sini, akur dan sangat tidak ada pertikaian atau masalah-masalah yang bisa menyebabkan intoleran di sini ya, intoleran. Tapi kita mari berkaca ke kejadian 5 tahun yang lalu. Dan mungkin kejadian yang 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Salah satunya yaitu disiksanya Muslim di Rohingya di sini. Di sana di Rohingya orang Islam di sana tidak boleh sholat Jumat di sini ya. Dilarang sholat dan tidak setuju. Berarti umat Islam dikala minoritas lebih sedikit dibanding non-Islam alias umat-umat beragama lain. Di sini umat yang beragama lain menjadi intoleran di sini. Beda ya, di Indonesia di sini kan mayoritas lebih kebanyakan Islam. Jadi toleran yang beragama lain. Kalau tidak toleran akan terpecah belah dan bisa jadi seperti Rohingya. Tapi karena di sini di Indonesia umat Islamnya lebih ke mayoritas, jadi mereka tidak bisa untuk menimbulkan masalah seperti yang di Rohingya. Jadi harus toleran untuk di Indonesia. Kalau tidak toleran maka nanti akan ada perlawanan dari pihak ya Muslim. Dikala orang-orang agama lain yang meyakini adanya agama lain di sini intoleran, maka orang-orang Muslim akan melawan. Tidak akan tinggal diam. Kenapa harus melawan? Karena kalau tidak melawan maka
ia akan ditindas, akan kalah di sini, akan dilarang juga sholat. Jadi kalau ada orang yang melarang sholat, kita harus lawan. Lawannya dengan bicara ini. Cara melawannya dengan perkataan ini. Anda tidak boleh melarang saya sholat. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak sholat, malah Anda melarang saya sholat. Anda sendiri melanggar, ingin masuk ya neraka. Sehingga apabila umat muslim di Indonesia lebih minoritas, mungkin kejadiannya akan seperti di Rohingya di sini, akan dilarang juga sholat. Tapi karena ada perlawanan, masyayikh masih banyak yang tindak, masih ada banyak yang tegas, maka orang-orang yang non-Islam harus toleransi. Maksudnya toleransi, mereka harus terima atas ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Islam, yang mana sebetulnya mereka sendirilah yang harus sadar akan perbuatan mereka, bahwasanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah sia-sia. Saya ambil contoh orang non-Islam alias yang meyakini agama lain di sini membantu berbuat baik kepada umat Islam ataupun sesama non-Islamnya. Mereka dikala niatnya cuma ingin dipuja dan diberikan perkataan yang baik, bahwasanya mereka ingin dikatakan bijaksana dan relawan juga, bisa dikatakan relawan ataupun orang yang dermawan yang bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang beberapa orang, meskipun orangnya tersebut mampu masih dikasih gitu. Ya sia-sia, tetap sia-sia. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang niat, tinggal kalian scroll ke bawah saja soal niat. Dan perlu digarisbawahi lagi di sini di ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan, apabila ada seseorang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke neraka jahanam. Neraka jahanam ini adalah neraka yang begitu panas ya, yang sangat melepuhkan bagi badan kita, dan penyesalannya juga nanti akan juga sangat terasa oleh diri kita sendiri apabila ya masuk ke neraka itu. Semoga kita semua dijauhkan atau oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keselamatan dari siksa neraka jahanam, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Balik lagi ke topiknya. Ya, perkataan Kribo tadi intinya saya tidak setuju dengan mengatakan bahwasanya mereka berbuat baik kepada mereka, maksudnya non Islam di sini ya, berbuat baik kepada Islam malah dikatakan baik-baik saja. Kita perlu kaji lebih dalam, maksudnya apa mereka membantu. Faktor pertama pasti ingin dipuji baik, dipuji, ingin pujian terhadap dirinya oleh orang yang dibantu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah di sini. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, mereka harus masuk Islam dong di sini ya. Mereka harus masuk Islam, dan baca syahadat. Barulah mereka tidak akan sia-sia atas perbuatan mereka. Baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini mereka harus baca syahadat itu, kedua kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Situ. Kalau tidak baca syahadat, ya percuma mereka membantunya. Dapat pujian dan nanti akan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari perkataan Kribo tadi saya tidak setuju, dikarenakan mereka membantunya karena pengen pujian. Kalau mereka tidak pengen pujian, terus
bisa komen di video ini. Terus mereka pengen apa di sini? Kalau tidak pengen pujian, apa pengen pahala, apa pengen bagaimana? Gak tahu juga, silakan komen. Teman-teman sekalian, baik yang baru tahu channel saya ini ataupun sudah yang lama tahunya, silakan bantu share juga ya. Kalau ada yang tahu alasan yang menjelaskan tentang apa niatan umat non-Islam atau orang non-Islam yang berbuat baik kepada orang Muslim selain karena pujian, bisa ditulis di kolom komentar di sini. Bisa ditulis di kolom komentar di sini ya. Akan saya balas satu persatu jika komennya masuk ya. Kalau komennya cuma rada-rada pelecehan ataupun membuli, jadi saya tidak akan balas ataupun saya like, enggak akan. Harus komentar yang sesuai dan baik. Kesimpulannya, saya tidak setuju dengan perkataan Kribo yang mengatakan bahwasanya orang non-Islam membantu Islam di sini, orang-orang yang beragama selain Islam membantu orang Muslim di sini tulus dan ikhlas. Tahu dari mana dia ya? Tahu dari mana bahwasanya mereka membantunya tulus dan ikhlas? Kalau saya pribadi ya, mereka itu membantunya dikarenakan pujian. Kalau memang mereka tulus dan ikhlas, masuklah ke Islam, masuklah ke agama Islam, agar mereka belajar tata cara gimana menjadi ikhlas, tata cara niatan yang tulus, bukan karena manusia. Semoga kita diberikan kemudahan untuk belajar agama Islam agar bisa lebih mempelajari lebih dalam lagi. Mungkin cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, share-nya juga, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.